Kota Cirebon adalah pusat seni dan budaya yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Di sini, setiap sudut menyimpan cerita tentang pertemuan yang indah antara timur dan barat. Menyimpan rahasia seni yang begitu mempesona, kesenian di kota ini muncul akibat akulturasi budaya. Salah satu manifestasi terindah dari pertemuan budaya ini adalah lukisan kaca Cirebon. Warna-warna cerah dan motif-motif yang syarat makna menghiasi setiap lukisan, menjadikannya lebih dari sekedar karya seni, melainkan cerminan dari jiwa yang mengembara di antara lapisan-lapisan kebudayaan. Motif-motif yang tergores di atas kaca ini seringkali merupakan pantulan dari ajaran-ajaran spiritual dan filosofi yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Lukisan kaca Cirebon dengan detail halus dan warna yang memancar adalah puisi bisu yang berbicara dalam bahasa visual. Setiap sapuan kuas adalah ungkapan dari kedalaman jiwa. Setiap warna adalah gema dari pertemuan kebudayaan yang bergaung di sepanjang sejarah. Melalui teknik melukis kaca terbalik, di mana setiap goresan di bagian belakang kaca akhirnya menampakkan dirinya di depan. Seniman di Cirebon tidak hanya menciptakan karya seni, tetapi juga sebuah metafora tentang kehidupan. Tentang bagaimana segala sesuatu yang terlihat mungkin adalah bayangan dari apa yang tersembunyi di baliknya. Di kota yang kaya akan akulturasi ini, kesenian bukanlah sekedar hiasan, tetapi sebuah perjalanan spiritual. Dari tari topeng yang menceritakan kisah-kisah lama dengan gerakan indah, hingga batik dengan motif yang menggambarkan harmoni alam semesta. Begitupun dengan lukisan kaca yang menangkap esensi dari pertemuan berbagai dunia. Semua ini adalah cerminan dari kota Cirebon yang hidup dan terus bergerak dalam simfoni budaya. Dalam hal ini, lukisan kaca Cirebon berdiri sebagai salah satu wujud terindah dari akulturasi, mengajak siapapun yang melihatnya untuk merenung dan menikmati keindahan yang lahir dari pertemuan berbagai budaya yang hidup damai dalam keharmonisan. Ya, nama saya Kusdono Rastika, putra dari sang maestro Bapak Rastika, dan saya sebagai pengamat dan seniman lukisan kaca. Awal kemunculannya itu ibaratnya dari perdagangan yang di luar, ibaratnya dari Cina, peradaban Cina tuh datang ke Pulau Jawa. Terus nanti berlanjut ibaratnya di setiap desa itu bikin lukisan kaca, tapi ya baru berapa orang, ibaratnya nggak banyak. Kalau perbedaan lukisan kaca dan kanvas itu, kalau lukisan kanvas kan prosesnya seperti orang gambar biasa, jadi temanya tema biasa ibaratnya. Kalau di kaca tidak lagi, malah kebalikannya dengan pola yang dari di kanvas, jadi semacam teknik arah cermin. Jadi pembuatannya kalau di lukisan kaca, sketsanya menghadap ke kiri, nanti jadinya akan menjadi menghadap ke kanan. Ciri khas Cirebonnya itu Megamendung dan Wadasan. Itu sebagai ciri khas dari buat simbol dari Cirebon. Jadi setiap kalau ada Megamendung dan Wadasan pasti itu lukisan dari Cirebon. Lukisan kaca Cirebon
dikenal dengan budaya dan sejarahnya. Memahami kisah di balik keindahan dan keunikan lukisan kaca Cirebon, serta seniman yang menjaga warisan budayanya. Di balik setiap warna, ada sejarah yang panjang, budaya yang kaya, dan kehidupan yang tercermin. Nama saya Dian Mulyadi. Saya salah satu tokoh pelukis kaca generasi keempat. Saya melukis kaca itu sejak tahun 1997. Itu generasi kedua setelah kakek saya. Kakek saya turun ke ayah saya turun ke saya. Saya jadi generasi keempat. Nah, Sanggar Padepokan Seni Alam Dewa ini berdiri itu sejak tahun 2007. Nah, di mana di sini itu terkenal sejuknya, nyamannya, dan memang di sini itu banyak sekali inspirasi dan banyak orang yang berdatangan ke sini itu hanya untuk mencari ketenangan. Di situ saya bikin sebuah musola kecil, terus saya bangun dan akhirnya saya bikin sebuah padepokan seperti ini. Jadi semua sumber inspirasi atau tokoh-tokoh pewayangan yang kita imajinasikan yang ada di pikiran itu tercurahkan dan bisa tergambarkan. Itu semuanya berawal dari Padepokan Alam Dewa. Jadi kita bisa melukis di sini. Begitu ada ide gagasan sebuah gambar, sebuah karya itu bisa dituangkan secara gambaran nyata. Itu semuanya inspirasinya dari sini. Kalau masa lalu, itu lukis kaca Cirebon itu primadonanya kota Cirebon. Jadi luar biasa. Karena gini, perjalanan lukis kaca itu, pembuatannya itu udah seperti pembuatan bukan hanya sekedar lukisan dekoratif ya, atau hanya sekedar lukisan pajangan gitu ya. Tapi lukis kaca Cirebon itu dulu itu dibuat itu sedemikian rupa, itu harus menggunakan beberapa ritual-ritual khusus. Seperti contoh tadi yang dijabarkan di weton, pada saat seorang pejabat negara yang lahirnya hari Senin, itu kita tanyakan dulu, lahirnya hari apa Pak? Hari Senin. Oke, nanti kita bikinkan wayangnya Arjuna. Lahirnya Senin apa? Senin Pon. Berarti kita bikin Arjunanya lebih cenderung ke warna hijau dengan ornamen seperti ini gitu. Nanti kita bikinkan. Nah, dari sebuah karya itu, kita bikin sebuah karya itu bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nah, untuk satu lukisan ini bisa paling murah itu di angka 2-3 juta untuk ukuran yang kecil. Tujuannya apa? Lukisan itu bukan hanya sekedar membuat karya saja, tapi bagaimana lukisan ini menjaga atau memberi contoh atau memberi gambaran cerminan bahwa seorang pejabat ini mempunyai lukisan seperti ini. Ibaratnya kalau orang dulu itu bentuknya seperti keris. Keris itu agem-agem atau pegangan. Tapi lukisan kaca yang dibuat pada masa lalu di zaman saya itu untuk sebagai pegangan hidup seorang tokoh. Terus bagaimana perkembangan lukisan kaca pada saat ini? Itu sangat, untuk saat ini generasi sekarang ini tidak ada yang mengerti hal-hal seperti itu. Mungkin karena tergerusnya perkembangan zaman dengan teknologi yang makin meluas dan makin menyebar di ke daerah-daerah, makanya sudah tidak ada perkembangan lukisan kaca pada saat ini. Mungkin ada beberapa kawan-kawan saya yang masih bertahan seperti saya mengembangkan seni lukis kaca. Lukisan kaca Cirebon itu sangat berbeda dengan lukisan kaca daerah lain. Di daerah lain itu ada seperti di daerah Jogja, terus ada Bali, itu juga Solo, dia mempunyai jenis beberapa lukisan kaca. Nah, yang membedakan lukisan kaca Cirebon itu tergambar dari semua bentuknya, ornamen.
Jadi terpengaruh ornamen lukisan kaca Cirebon itu dengan ornamen batiknya. Batiknya Megamendung. Selain Megamendung itu wadasan, ornamen-ornamennya juga terpengaruh dari beberapa gaya seperti kaligrafi Islam. Di Cirebon itu ada beberapa kaligrafi Islam yang memang bikinan Sunan Gunung Jati. Nah, selain terpengaruh itu, juga lukisan kaca Cirebon itu terpengaruh oleh gaya oriental karena seperti Cina, terus juga kaligrafi Arab, dan terpengaruh juga ajaran Hindu seperti pewayangannya. Itu yang jelas membedakan antara lukis kaca Cirebon dengan lukis kaca yang ada di daerah lain. Nah, teknik dalam melukis kaca itu ada berbagai macam teknik. Yang pertama ada teknik manual ya, dengan semuanya dilukis dengan koas dan cat. Ada juga yang menggunakan sketsa. Sketsa dulu, kita bikin sketsa di sebuah kertas, terus kita menggambar, bikin oret-oretan, terus kita pindahkan ke kaca. Dan ada juga teknik semprot, airbrush kalau sekarangnya. Nah, itu juga menggunakan teknik-teknik modern yang itu generasi ke saya sekarang. Tapi generasi lama itu semua masih manual. Kalau mengikuti pakem, kita tetap mengikuti pakem. Pakem itu adalah aturan-aturan dalam lukis kaca. Seperti gradasi warna, ada hitungan 3, 5, 7. Itu melambangkan filosofi-filosofi tertentu. Nah, pakem-pakemnya tetap dipertahankan. Tapi di sisi lain, lukisan kaca itu juga mengikuti perkembangan zaman. Yang dulunya manual, terus dengan teknik warna satu, dasar warna, dan yang lainnya, saya kembangkan teknik lukis kaca itu dengan teknik semprot dan airbrush. Maka membuat sebuah lukisan ini makin, kalau sekarang itu makin 3D ya, jadi makin lebih indah. Walaupun satu tokoh wayang, tapi di sisi lainnya itu makin kelihatan indah. Jadi kita nggak bisa merubah pakem utama, nggak bisa wayang itu kita rubah-rubah, tapi ornamennya yang kita rubah sebagai ragam hias. Lukisan kaca tidak dapat dibuat oleh sembarang orang, karena dalam lukisan kaca harus mengandung nilai seni dan filosofi yang tinggi. Salah satu hal yang mengandung filosofi tinggi yaitu lukisan bergambar wayang. Kalau makna dari lukisan kaca, ibaratnya saya ngambilnya dari tema-tema pewayangan. Jadi tema pewayangan kan sebagai cerita perjalanan hidup manusia, ibaratnya watak, pikiran, dan semuanya itu ada di cerita pewayangan. Jadi ya sebagai gambaran saya hidup di dunia ini itu seperti di panggung pewayangan. Wayang itu simbol ya, simbol perjalanan manusia. Dari mulai tentang sifat kebaikan, juga tentang sifat kejahatan. Nah, wayang sendiri itu menyimbolkan hari dalam beberapa penokohan pewayangan. Contohnya seperti hari Minggu, itu wayangnya Dharma Kusuma atau Samiaji. Terus itu melambangkan angin atau awan, melambangkan awan itu. Nah, terus yang kedua contohnya Arjuna, wayangnya tokoh Arjuna itu melambangkan sifat bunga, itu hari Senin, dan seterusnya. Dahulu dibanjiri orderan, sedangkan saat ini mereka melukis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau pemasaran semacamnya itu masih kebanyakan masih manual. Jadi dari mulut ke mulut masih seperti itu. Ya kadang-kadang lewat WhatsApp
Itu yang udah ada kontak-kontak waktu dulunya sama kenalan-kenalan dari almarhum bapak saya, Pak Rastika. Tantangannya gitu ya, kalau nggak ada job atau jobnya kurang ibaratnya, kadang-kadang kan kalau pelukis zaman sekarang sih kan seperti orang jualan di toko-toko seperti itu, jadi kadang banyak kebanjiran order, kadang ya nggak ada order. Itu jadi tantangannya, itu harus kita bisa berpikir supaya ini lukisan bisa dikembangkan seperti apa supaya konsumen bisa tertarik lagi untuk membeli lukisannya. Di era digital saat ini, seni lukis kaca Cirebon mulai kehilangan daya tariknya. Namun, masih ada sekelompok seniman yang berusaha mempertahankan tradisi ini. Eksistensi lukis kaca Cirebon sekarang sudah banyak dibantu sama pemerintah, dari mulai program-program bagaimana cara mengembangkan seni lukis kaca, memperkenalkan seni lukis kaca ke sekolah-sekolah. Itu salah satu program pemerintah Kota Cirebon yang memang sangat bagus, bagaimana cara memprogramkan membuat lukis kaca ke sekolah-sekolah, dan dijadikan salah satu muatan lokal kurikulum yang ada di sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Nah, dari situ mungkin salah satu program itu yang bisa mempertahankan keeksistensian lukis kaca yang ada di Cirebon. Seni lukis kaca adalah budaya lokal. Budaya lokal adalah cerminan bangsa. Maka, untuk mempertahankan budaya lokal, kita ini wajib mempertahankan budaya lokal sebagai cerminan bangsa. Dimanapun kita dijunjung, sebuah bangsa, itu yang akan diperhatikan adalah budaya lokalnya. Maka, lukis kaca Cirebon adalah cerminan budaya bangsa. Tensinya itu ya sekarang ibaratnya harus bisa untuk mengembangkan dan supaya bisa untuk bisa maju lagi, dan supaya para pengrajin atau pelukis itu harus ada yang membimbing, dan bimbingan itu ya dari pemerintah daerah kalau bisa seperti itu. Harapan ke depan untuk generasi muda, salah satunya itu bagaimana mempertahankan seni lukis kaca. Kalian sebagai generasi muda, jangan sampai bosan belajar. Karena lukis kaca itu adalah cerminan budaya bangsa. Dan budaya bangsa adalah cerminan sebuah negara. Salah satu pesan kakek saya, itu Pak Bekti Adikusumo, itu pesannya sangat sederhana. Gusti Allah ora bakal mateni umate karena berkesenian. Dalam arti, yang maha kuasa itu tidak akan membunuh sebuah umat jika kita berkarya atau berkesenian. Maka dari satu itu saja, saya mempertahankan eksistensi lukis kaca dari dulu sampai sekarang sebagai bentuk pengabdian saya terhadap Tuhan, sebagai bentuk pengabdian saya terhadap agama saya dan keyakinan saya. Maka dengan berkesenian, saya bisa
mengembangkan punya usaha seperti ini, masih bertahan seperti ini. Dan dengan berkesenian itu saya bisa bertawakal kepada Yang Maha Kuasa. Harapan saya sih ibaratnya yang sebagai pelukis dan sekaligus pengamatnya, jadi harapan saya itu ya tolong para seniman dan semuanya pengrajin di Cirebon dan semuanya itu ya diberikan wadah untuk berpartisipasi dan untuk perjuangan untuk bikin karya. Jadi ya pihak pemerintah daerah mohon dimohonkan untuk jadi wadah supaya saya bisa berkembang dan melanjutkan sampai ke generasi-generasi lainnya. Dan semua para pelukis itu kalau yang punya bakat, tolong bakat tersebut jangan disia-siakan, diasah terus walaupun dibilang kata orang jelek, tapi harus tetap percaya diri, harus bisa mengoreksi diri dan tetap semangat. Dan untuk pemerintah daerah kalau mendapat atau memberikan kucuran dana untuk seniman, tolong jangan melalui perantara atau calo. Kalau bisa turun ke tempat senimannya, dan di sana ibaratnya bisa melihat langsung apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan dengan keadaan senimannya itu. Jangan sampai seperti orang membuang sampah di sungai. Kalau membuang sampah di sungai kan ibaratnya di sana nggak ada tindak lanjutnya. Kalau membuang sampahnya di tempat sampah ibaratnya ada tindak lanjutnya, soalnya kalau dibuang di tempat sampah kan bisa diolah lagi bahannya itu sampahnya. Jadi seperti itu, jadi ya tolong ada pertimbangan seperti itu buat pemerintah.